Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Ma'ruf, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menampilkan tentang kesimpulan saya tentang webinar AgriTalk seri 1. Webinar AgriTalk seri 1. Pembangunan pertanian era new normal. Menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumen pada Rabu 20 Mei 2020 pukul 1 sampai 3 waktu Indonesia Barat via Zoom meeting. Pembicara webinar AgriTalk seri 1 yang pertama, Insinyur Hadi Sulistyo MM, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Topik kebijakan pertanian terkait eksistensi kesejahteraan pelaku sektor pertanian. Yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin, Wakil Ketua Umum Penghimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Topik peran organisasi mendorong adaptasi pelaku sektor pertanian dalam situasi new normal. Yang ketiga, Endang Rahma Hakim, Community Relation Tani. Topik strategi pendidikan dalam menghubungkan petani dan konsumen komoditas pertanian di era new normal. Yang keempat, Dr. Evita Solihahani, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Jember. Topik strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Yang terakhir, Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo, MS, Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember dan Dewan Penasehat Perhepi. Topik petani new normal untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Pembicara pertama oleh Insinyur Hadi Sulistyo MM. Secara garis besar menjelaskan akan kebijakan, implementasi, dan ketersediaan. 1. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki ekonomi di bidang pertanian di saat pandemi dan pasca pandemi COVID-19. 2. Implementasi yang diterapkan kepada petani dalam mengembangkan perekonomian di saat pandemi dan pasca pandemi COVID-19. 3. Ketersediaan akan kebutuhan pangan untuk memastikan kebutuhan pokok yang tetap tersedia dan harga pokok tetap stabil di tengah pandemi COVID-19, terutama pada Jawa Timur yang termasuk dalam lumbung pangan nasional. Maka, dari data BPS tersebut dapat diketahui bahwa pasokan harga kebutuhan pokok stabil kecuali pada tanaman subtropis, khususnya pada bawang putih dan kedelai yang mengalami defisit atau penurunan. Yang kedua, oleh Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin. 1. Perekonomian Indonesia pada Q1 2020 hanya 2,97%, padahal PSBB baru diterapkan pada bulan April 2020. Pertumbuhan pertanian akan rendah pada Q2 2020, yaitu dalam kurung 0,02%, dan pangsa pertanian mengecil, yaitu 12,84%. Penggunaan teknologi modern dan peningkatan nilai tambah pertanian perlu menjadi norma baru pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, sistem ekonomi pada masa Orde Lama berasas kekeluargaan dan gotong royong. Pada Orde Baru 1, Bulog lebih dominan, sangat sesuai dengan sistem penguasaan logistik dan kredo militeristik. Selanjutnya, oleh Dr. Evita Solihahani. 1. Protokol kesehatan harus terus diterapkan Indonesia yang telah bersiap untuk menghadapi kehidupan normal yang baru.
Hal ini berdampak menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem pendidikan. 2. Dengan adanya the new normal, industri 4.0 dan society 5.0 membuat mahasiswa untuk memiliki inovasi dan kemampuan lebih yang tertuang pada Perpres 08/2012 KKNI. Selanjutnya oleh Endang Rahman Hakim. Tani Hub merupakan suatu sistem e-commerce diharapkan dapat meningkatkan sistem perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dalam bidang pertanian. Yang terakhir oleh Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo, MS. 1. Menurut FAO, transmisi COVID-19 pada sistem pertanian dan pangan mempengaruhi permintaan karena terjadi perubahan untuk menghasilkan produksi. 2. Maka dibutuhkan peran teknologi untuk meningkatkan daya saing di verifikasi, pemasaran dan lainnya. Peranan konsumen untuk menggunakan barang ekspor dibandingkan barang impor untuk memperkuat ekspor. Itu saja kesimpulan dari saya tentang webinar AgriTalk seri 1 dengan tema pembangunan pertanian era new normal, menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.